ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah, haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini pengakuan kami bahwa Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau pegang hidup kami Tuhan. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Katakan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Amin, amin, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Saudara Bapak, kita berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Amin, haleluya, Yesus. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau ku pegang
berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah. Ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia Yesus. Haleluya. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Engkau boleh hadir, Engkau boleh melawat kami saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini Engkau boleh melawat kami. Kami rindu Tuhan Engkau hadir bagi kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali kita pujikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Haleluya, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ini pujian kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Biarlah Engkau senantiasa berdaulat di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Terlebih pagi sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Satu kerinduan kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh senantiasa layak berkenan depan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan setiap ibadah kami, ibadah eklesia sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan sore ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan melihat bagilah kita. Haleluya. Sore hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kita adalah lebih dari pemenang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Lebih dari pemenang dalam setiap hidup kita Tuhan. Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari menang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena kita lebih, amin, dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang kita pujikan pujian ini, amin. Haleluya. Oh. Kita lebih dari pemenang saat sore hari ini, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sedang duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau sore hari ini kita bersuka cita karena kita lebih dari pemenang. Karena kita senantiasa gandol Gusti dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu hanya Tuhan tempat sandaran kita, hanya Tuhan kita tempat untuk gandol, ya, gandol Gusti. Haleluya. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino, rino wangi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino, rino wangi gandol Gusti, kula amung pracaya, kula mari kita berdiri, kita sama-sama gandol Gusti ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sama sekali lagi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Sekali lagi kita semangat muji nama Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Sama-sama kita mau berjoget bagi Tuhan. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Kita sambil bergoyang ya. Saben dina rino wangi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya
saben dina kula ngandhut Gusti saben dina kula ngandhut sinten ngandhut Gusti. Haleluya, berkumpulnya kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau sore hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh memuji nama Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami boleh senantiasa masuk di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan. Kami boleh meresapkan setiap hati kami untuk kami menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu saat sore hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Haleluya Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh masuk ke hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak katakan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, sampai Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, amin. Ini kami Tuhan, kami senantiasa rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Musikkan lagi
Sungguh-sungguh katakan Yesus. Kami persilakan bagi hambanya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan di saat malam hari ini Tuhan. Kami sadar bahwa keberadaan hidup kami malam ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu berdaulat atas hidup kami. Engkau yang setia menghentar hidup kami, menyertai hidup kami. Dan kalau kami ada malam hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa sungguh Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dan kami tidak bisa membalas semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian kami, sembah kami malam ini naik kepada Tuhan dan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan menjamah setiap hati kami. Engkau yang menjamah setiap jiwa kami, roh kami. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, Engkau menaruh pengertian-pengertian yang benar dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang baru dari Tuhan yang akan mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu. Kau akan mengurapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar malam hari ini hanya Engkau yang nampak, Engkau yang berbicara bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacita malam hari ini kalau kita semua boleh kembali dipertemukan Tuhan di dalam rumah Tuhan ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ada banyak orang Kristen berpikir bahwa untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati rahmat, menikmati kebaikan Tuhan, ia harus setia melayani Tuhan. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa ketika ia berdoa, selama kehidupannya itu tidak macam-macam, ya, dengan kata lain, menurut pribadinya dia hidup benar di hadapan Tuhan, maka setiap doanya pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga Eklesia, mari malam hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet, ya. Kita akan melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini sangat amat jauh berbeda dari apa yang saya katakan di awal tadi. Saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Mohon maaf saya buka masker ya, agak pengap. Ya, saya tidak akan berbicara tentang Natal Bapak Ibu, karena mungkin kalau kita membuka Lukas, apalagi kalau sudah Lukas pasal 1, 2, 3, wah ini berbicara tentang Natal ya. Saya tidak akan mendahului Bapak Gembala karena ini memang belum Natal ya. Tapi kita akan belajar sama-sama dari keluarga Zakaria ya.
kelahiran atau pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes hanya dituliskan di dalam Injil Lukas ini. Kalau Bapak Ibu membaca di Matius, Markus, Yohanes, sesuatu yang berkaitan dengan Yohanes itu setelah Yohanes mulai melayani. Ya. Tetapi secara khusus di dalam Injil Lukas ini kita akan melihat bagaimana Yohanes sebelum dia lahir, ya, Tuhan memberitahukan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-25, tapi kita tentunya tidak akan membacakan secara keseluruhan bagian ini, tetapi kita akan melihat bagian-bagian yang penting saja dari ayat ini, dari perikop ini. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, saya akan membaca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 menerangkan tentang siapa Sakaria dan siapa itu Elisabet, ya. Sakaria dan Elisabet ini adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis, ya, bukan Yohanes Rasul Yesus, ini Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam perikop ini diterangkan bahwa Sakaria ini adalah seorang imam yang berasal dari keturunan Harun dan kemudian istrinya juga dari keturunan Harun. Ya, sedikit kita membahas tentang pemilihan imam di zaman Taurat, Bapak Ibu, yang boleh menjadi imam hanya keturunan dari Harun. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu pada zaman itu, ya, zaman sampai Yesus lahir itu yang dipilih menjadi imam yang melaksanakan tugas pelayanan di dalam rumah Tuhan itu hanya orang-orang yang berasal dari keturunan Harun. Ya, Harun ini adalah imam besar di zaman Musa. Ya, mohon maaf kalau Bapak Ibu kurang mengerti ini. Kalau saya tidak bicara dari aturan ini, ya, akan lebih sulit bagi saya untuk menerangkan. Ya, Bapak Ibu, jadi jelas di sini bahwa Yohanes Pembaptis, kedua orang tuanya ini adalah, saya boleh katakan mereka hamba Tuhan, mereka pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Ya, kita sudah membaca tadi. Lebih daripada itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-6 menjelaskan, ya, di zaman itu, ya, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan banyak menemukan, ya, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di rumah Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan banyak kali menegur para ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang harusnya mengajar umat Tuhan tentang kehendak Tuhan, tentang apa yang membuat hidup mereka menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru mereka sendiri yang melanggar apa yang mereka ajarkan kepada umat Tuhan. Tetapi kita melihat pasangan suami istri ini, mereka benar-benar adalah pelayan Tuhan. Ayat yang ke-6 bilang, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela.
Kalau boleh saya katakan mereka benar-benar adalah imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan kehidupan yang benar-benar suci, murni dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, sehingga Alkitab sendiri memberikan satu kesaksian atau satu keterangan yang sangat jelas bahwa kedua orang ini hidup mereka tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar. Tetapi kita sampai di ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi ya Bapak Ibu, dari ayat yang ke-5 ke-6 ini memaparkan kepada kita tentang kehidupan mereka yang di hadapan Tuhan itu suatu kehidupan yang benar-benar kalau dilihat Tuhan dari sorga itu mereka adalah orang-orang yang ketika Tuhan lihat, Tuhan bersuka cita melihat mereka karena hidup mereka benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau boleh saya katakan mereka benar-benar mengikatkan diri dengan Tuhan. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang akan membuat mereka dicela orang, berbuat hal-hal yang sekiranya mereka pikir itu akan membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar menghindari atau sama sekali jangan sampai melakukan hal itu. Tentunya sebagai seorang imam Bapak Ibu, mereka punya aturan-aturan atau batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar. Ya, sebagai seorang pelayan Tuhan ya mereka dalam cara mereka berkata-kata, bertingkah laku, bagaimana mereka hidup di masyarakat benar-benar dijaga dengan baik. Sehingga Alkitab memberi kesaksian mereka orang benar yang hidup tidak bercacat. Tetapi ayat yang ke-7 sekali lagi Alkitab memberikan satu hal yang sangat bilang ironis juga tidak ya Bapak Ibu. Ayat 7 bilang tetapi ya Bapak Ibu, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Bapak Ibu di zaman itu ya, di zaman Taurat sampai zaman Yesus ya, seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan keturunan itu disebut aib ya. Kemandulan pada zaman itu disebut aib ya. Adalah satu hal yang sangat memalukan. Jadi dengan kata lain, perempuan yang tidak bisa melahirkan keturunan itu sering istilahnya dicemooh. Mungkin di dalam satu perkumpulan dia mungkin dikata-katain orang ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya di dalam kehidupan Sakaria dan Elisabet. Dalam keadaan Elisabet yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Sakaria ya. Janji Tuhan kepada keturunan Harun bahwa mereka akan tetap berdiri selamanya melayani di dalam rumah Tuhan. Tetapi bagaimana keturunan dari Sakaria ini bisa terus berlanjut sementara mereka sudah di usia yang tua belum juga diberikan keturunan oleh Tuhan. Di saat-saat yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Sakaria dan Elisabet mereka masih bisa tetap melayani Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Dalam keadaan Elisabet yang sudah lanjut usia, Sakaria juga sudah lanjut usia, mereka tidak mempunyai keturunan. Tetapi hal ini tidak pernah menyurutkan semangat mereka untuk tetap melayani Tuhan. Untuk tetap mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Ya, kalau mau dipikir Bapak Ibu ya, saya yakin Elisabet dan Sakaria berdoa kepada Tuhan agar supaya mereka diberikan keturunan. Karena mereka juga berharap bahwa keturunan mereka akan berdiri di dalam rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi
Ada waktu yang cukup panjang mereka berdoa berharap kepada Tuhan. Tetapi doa mereka tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan di ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-10. Kita melihat dalam keadaan yang seperti ini mereka tetap melakukan tanggung jawab mereka untuk melayani Tuhan. Bisa saja mereka protes kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah setia melayani Tuhan. Kami tetap berdiri menjadi pelayan Tuhan. Kami juga tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak macam-macam, kami tidak berbuat dosa. Tetapi kenapa untuk satu hal ini Tuhan tidak memberikan bagi kami? Bahkan seperti yang saya katakan tadi, Elisabet mungkin ya dari kurun waktu yang setelah dia menjadi istri Sakaria sampai mereka dituliskan di ayat ini sudah lanjut usia. Ada banyak mungkin hinaan-hinaan yang harus diterima oleh Elisabet karena dia tidak bisa memiliki keturunan. Dan itu adalah suatu aib. Tetapi kita melihat kedua pasangan suami istri ini mereka tetap kuat berdiri untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu kita bisa melihat di sini memang mungkin tidak dituliskan di sini ya. Tapi saya percaya ketika Elisabet mungkin menerima hinaan dari orang-orang. Karena memang pada zaman itu jangankan melakukan hal istilahnya orang melihat kekurangan dalam hidup kita. Ketika kita pun melakukan hal yang baik kadang itu pun tetap dikomentari tidak baik oleh orang lain. Seperti waktu Yesus masuk di kota kelahirannya ketika dia melakukan banyak hal ya. Masyarakat di sana bilang, "Lah, bukankah dia ini seorang tukang kayu, orang tuanya kita kenal dan lain sebagainya." Mereka tidak terima kalau Yesus itu bisa melakukan hal yang luar biasa. Padahal yang Yesus lakukan adalah hal-hal yang baik. Ya, demikian juga ketika Yesus istilahnya bergaul dengan orang-orang yang pada zaman itu mungkin terpinggirkan karena kehidupan mereka yang di mata orang-orang Yahudi waktu itu adalah mereka adalah orang-orang yang berdosa ya, seperti pemungut cukai, kemudian perempuan-perempuan yang mungkin hidup tidak benar ya. Orang pun berkata-kata yang buruk tentang Yesus. Apalagi ya Bapak Ibu pada seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Ya, dari waktu yang cukup panjang itu mungkin Elisabet sudah kenyang dengan sindiran-sindiran dari ibu-ibu mungkin, dari bapak-bapak mungkin yang hidup di sekitar mereka. Tetapi kenapa mereka masih tetap bisa kuat berdiri melayani Tuhan? Saya percaya bahwa saat-saat di mana Elisabet mungkin tidak mungkin ya kalau kita menerima hinaan dari orang, sindiran dari orang, rata-rata ya apalagi perempuan pasti akan merasa sedih ya, merasa diri tertolak ya, merasa bahwa saya ini kurang dan lain sebagainya. Di saat-saat yang seperti ini saya percaya ya meskipun mungkin tidak dituliskan di sini, tapi bagaimana Sakaria mendukung istrinya, ya memberikan kekuatan, memberikan semangat sehingga mereka masih tetap mampu melakukan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Bapak Ibu kalau begini ya, kalau di dalam rumah tangga itu sudah istilahnya suami istri sudah tidak saling mendukung ya, saya berpikir begini, sangat mustahil bahwa kalau misalnya suami istri ini melayani pekerjaan Tuhan kemudian sudah tidak saling mendukung satu dengan yang lain, akan sangat mustahil untuk mereka bisa berdiri kokoh melayani Tuhan. Pasti ketika melayani Tuhan tetap ada sesuatu dalam hati yang menjadi syak untuk mereka bisa berdiri melayani Tuhan, karena di rumah tangga sendiri itu sudah tidak ada damai sejahtera, tidak ada saling mendukung, saling melengkapi, ya saling menguatkan. Tetapi apa yang dijalani oleh Sakaria dan Elisabet, mereka saling mendukung satu dengan yang lain, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan Sakaria kepada Elisabet sehingga ketika mereka pun mendapat undian waktu itu Bapak Ibu ya, ini peraturan dari Taurat ya, untuk melayani di bait suci itu harus diundi. Tadi sudah jelas dituliskan Sakaria mendapat giliran untuk, ya bukan giliran juga sih, kalau diundi itu kan kita tidak bisa misalnya menjadwal oh bulan ini misalnya rombongan dari siapa gitu, terus kemudian minggu berikutnya rombongan dari Sakaria, tetapi ini diundi. Ya, saya percaya ini tidak ada satu hal yang kebetulan ya. Sakaria mendapat undian untuk
bertugas melayani di bait suci. Dan mereka pun berangkat melakukan tugas pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang mereka persembahkan kepada Tuhan, yang mereka ikatkan kepada Tuhan. Meskipun keadaan yang mereka hadapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi bagaimana mereka tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang harus dilayani, ya. Yang kepada Dialah mereka harus beribadah. Ya, selanjutnya kita melihat, maka di ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Bapak Ibu, ketika dia melakukan tugas sebagai seorang imam, ya, secara khusus Tuhan mengirim utusan untuk berbicara dengan Sakaria, menyampaikan pesan Tuhan. Kita bisa melihat, ya, dari bagian ini bagaimana perhatian Tuhan terhadap Sakaria. Ya, meskipun keadaannya tidak baik-baik saja, saya bisa katakan tidak baik-baik saja karena mereka sudah di usia yang sangat tua, kemudian tidak punya anak yang mungkin di usia tua bisa merawat mereka, bisa mendampingi, bisa menemani mereka. Tetapi hati mereka tetap terpaut kepada Tuhan, dan dengan setia mereka datang kepada Tuhan. Terlebih lagi mereka tetap melayani Tuhan dengan setia. Ketika Gabriel, ya, malaikat Gabriel datang berbicara kepada Sakaria, kita melihat ketika Sakaria bertemu dengan malaikat Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Ayat yang ke-18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, mungkin pada waktu Sakaria melaksanakan tugas di dalam rumah Tuhan, membakar ukupan, di sini firman Tuhan katakan, ada catatan yang menuliskan begini, ketika seorang imam membakar ukupan di hadapan Tuhan, mereka itu menaikkan doa untuk umat Tuhan. Mendoakan umat Tuhan, mendoakan bangsa Israel, mendoakan keselamatan mereka juga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Sakaria berdoa untuk umat Tuhan, malah Tuhan menjawab doa yang mungkin sudah lama, ya, tidak lagi didoakan oleh Sakaria dan Elisabet. Karena mungkin bagi mereka usia mereka sudah lanjut, ya. Kalau dari kata-kata yang disampaikan oleh Sakaria, ya, ada indikasi bahwa begini Bapak Ibu. Kita mungkin juga pernah mengalami, ya, ketika kita berdoa sudah cukup lama, ya. Kok kayaknya sudah ini tidak ada tanda-tanda Tuhan berkenan atas doa yang kita naikkan. Apa mungkin ini bukan rencana Tuhan, ya. Terus kemudian kita stop berdoa, ya. Kita stop berdoa. Padahal sebelum-sebelumnya kita berdoa dengan penuh harapan, kita berdoa dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Tapi karena dari tahun ke tahun kok tidak ada tanda-tanda Tuhan menjawab doa kita. Mungkin juga kita ada satu saat kita berhenti untuk berharap. Tetapi kita melihat di sini ternyata Bapak Ibu, doa yang pernah kita naikkan kepada Tuhan dengan pengharapan, dengan iman, bahkan mungkin dengan air mata yang mungkin sudah kita lupakan. Tetapi doa kita, kalau boleh saya katakan, saya beri istilah, doa kita dicatat oleh Tuhan. Tuhan memang menunggu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Ya,
Kita lihat dari kehidupan Sakaria dan Elisabet. Jawaban yang diberikan oleh Sakaria terhadap pesan yang disampaikan malaikat kepada dia. Dia menjawab seperti yang sudah saya bacakan tadi. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Seolah-olah ada ketidakpercayaan dalam hidup Sakaria. Padahal kalau Sakaria bisa mengingat kembali ya di nenek moyang mereka, Abraham ya di umur yang sudah sangat tua ya 100 tahun. Istrinya juga sudah tua ya. Firman Tuhan katakan sudah mati haid, sudah tidak mungkin lagi untuk bisa mengandung. Tetapi Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi jawaban dari Sakaria menunjukkan bahwa dia mungkin sudah tidak berharap lagi akan mempunyai keturunan. Tetapi kita melihat selanjutnya ayat yang kedua, ayat yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi ayat yang ke-20 ini mempertegas lagi bahwa dalam kehidupan Sakaria memang dia tidak percaya lagi kalau dia ini akan mempunyai keturunan karena melihat keadaan dia sudah tua, istrinya sudah tua, tidak mungkin lagi bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Tetapi ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati janjinya itu. Ya. Malaikat bilang kamu akan jadi bisu karena kamu tidak percaya dengan apa yang diucapkan, tidak percaya akan kebenaran yang akan nyata pada waktunya. Nah, selanjutnya kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. Beberapa waktu lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Apa yang dijanjikan Tuhan, yang disampaikan Gabriel kepada Sakaria akhirnya digenapi. Satu hal yang luar biasa juga saya melihat di sini. Ketika Sakaria menjadi bisu, Bapak Ibu, di ayat yang ke-24 dia tidak langsung pulang loh. Ya, saya bisa membayangkan kalau mungkin ya itu terjadi pada saya, ya. Saya di rumah Tuhan terus Gabriel, ada malaikat Tuhan menyampaikan pesan terus kemudian saya seperti tidak percaya, kemudian saya bisu. Saya mungkin akan kehilangan kendali karena tidak bisa bicara. Ini bagaimana? Meskipun mungkin tugasnya hanya membakar ukupan, tapi ada sesuatu yang tidak enak Bapak Ibu, ya. Tidak bisa berbicara, kemudian disaksikan oleh firman Tuhan katakan ada orang banyak di luar yang sementara berdoa juga. Tetapi kita melihat Sakaria tetap menunaikan tugasnya sampai selesai. Ya, ayat 24 bilang beberapa ke-23 ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya ia pulang ke rumahnya. Jadi diselesaikan dulu tugasnya baru dia pulang. Kita melihat di sini selain setia ya, Sakaria ini benar-benar bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Makanya tidak salah Tuhan pilih keluarga mereka untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang akan mengawali datangnya, membuka jalan untuk datangnya juru selamat atau Mesias bagi orang Yahudi. Karena memang benar-benar hidup mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, pelajaran penting apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Sakaria dan Elisabet. Yang pertama, tetaplah setia melayani Tuhan. Meskipun hidup kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi tetaplah layani Tuhan. Melayani Tuhan tidak selamanya harus berdiri di sini, terus tidak selamanya mungkin pimpin pujian, jadi singer. Ketika kita di rumah kita pun ya, ketika kita sendiri terus kemudian kita
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu kita sementara melayani Tuhan. Jadi yang pertama apa yang kita belajar? Tetaplah setia melayani Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 bilang bahwa yang setia sampai akhir akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian hal yang kedua yang kita belajar dari kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Ya mungkin bagi kita sudah terlambat Tuhan, kami sudah tidak berharap lagi akan hal itu. Tetapi ketika Tuhan menjawab doa kita, itu akan mengerjakan sukacita, damai, sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya hal yang kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam hari ini bagi kita semua. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, pemain musik, singer. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kami. Engkau yang tahu cara untuk menolong hidup kami. Engkau juga punya waktu yang terbaik untuk menolong kami, bahkan untuk menggenapi janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Sebab itu mampukan kami untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan sampai Engkau datang kembali. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang
Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan kebenaran yang telah disampaikan malam ini, pujian yang kita naikkan, Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Tapi satu hal yang tuh firman pesankan malam hari ini, bisakah kita tetap tinggal setia? Sekalipun satu aib diberikan bagi keluarga Zakaria, dia tidak punya anak. Dan aib itu adalah aib yang luar biasa besar. Nggak gampang mereka melewati aib yang ada. Tetapi begitu tinggal setia, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan, tetap bertanggung jawab akan tugasnya. Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadikan Zakaria dan Elizabeth orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Anaknya lahir, menyiapkan jalan bagi Mesias. Demikian juga dengan hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, mungkin hal itu sangat menekan hidup kita. Tapi percayalah, ujung dari semuanya kita akan melihat berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita angkat pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari nyatakan lewat pujian ini, ku percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal di dalam hidup kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Sekali lagi, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, menguatkan iman kami. Engkau selalu mengangkat kami, beri kemenangan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bersyukur, berterima kasih malam ini Tuhan. Kalau suara-Mu Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu, untuk kami tinggal setia, untuk kami terus tinggal dalam tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berat sekalipun, tapi lewat kebenaran firman-Mu malam ini, mengingatkan kembali kepada kami untuk kami tinggal setia di dalam Engkau. Beri kesetiaan kepada kami Tuhan, umat-umat Tuhan, keluarga eklesia. Untuk kami terus percaya dan pegang akan janji firman-Mu. Biarlah firman ini merubah hidup kami, merubah cara pandang kami. Kami melihat Yesus yang memberikan rencana terindah di dalam hidup kami. Sekalipun ada beban permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan, ujung dari semuanya Engkau akan jadikan kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Beri kekuatan Roh Kudus untuk kami melangkah selangkah demi selangkah. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami selesaikan tugas kami di dalam dunia ini sampai kami mencapai mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk malam ini. Dalam ibadah keluarga eklesia, kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kebenaran firman-Mu, pribadi-Mu sendiri kami rasakan ada di tengah-tengah kami. Sukacita malam ini melingkupi kami Tuhan, dan terus menyertai hidup kami. Memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, yang telah memberi diri malam ini hadir di rumah Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau, mempersembahkan hidup di hadapan
Tuhan Yesus memberkati. Tambah-tambahkan terus kasih setiamu dalam keluarga, setiap keluarga yang ada. Untuk suami semakin mencintai istri, istri mencintai suami, mencintai anak-anak. Dan keluarga-keluarga ini dapat menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang anak-anakmu Engkau sertai, dibahkan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus tinggal bersama kami malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan